Jadi ide tentang presidential threshold itu kan udah berupaya diterangkan oleh intelektual, oleh masyarakat sipil, macam-macam, tapi masih ngotot juga. Jadi artinya ada desain politik melalui Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan bahwa Indonesia hanya boleh diisi oleh dua partai putih. Karena yang bersaing nanti begitu portalnya dipasang terjadi penyederhanaan partai. Nah dari awal aja kalau mau semacam itu, mumpung ada usulan amandemen konstitusi, pastikan aja bahwa Indonesia hanya punya dua partai. Tetapi harus konsekuen bahwa kalau partai kalah, ya harus jadi oposisi. Jadi amandemen majukan itu. Jangan partai kalah masuk di dalam kabinet, kan lucu tuh. Jadi bikin aja sistem check and balances secara maksimal. Supaya nggak ada lagi problem dengan akal-akalan 20%. Ya. Nah soal berikut tentang Jokpro yang lagi jadi headline di mana-mana, ini juga ide konyol sebetulnya tuh. Karena seolah-olah kan idenya Jokowi dan Prabowo itu memecah belah bangsa itu, karena itu dia mesti dipersatukan. Kalau mestinya kalau dua-duanya memecah belah bangsa, dua-duanya jangan dipilih, bukan justru dipersatukan. Kan makin berantakan. Ini logika dari si pengusul ini betul-betul dungu itu, nggak ngerti konsekuensinya itu. Lain kalau dua orang baik, dua orang yang bermutu itu menghasilkan demokrasi. Kan jelas bahwa Pak Jokowi di dalam periode 10 tahun ini memberosotkan demokrasi. Ngapain diperpanjang 3 periode? Jadi Pak Jokowi tidak paham demokrasi karena beliau juga menolak oposisi. Pak Prabowo paham demokrasi, tapi dia menerima tawaran masuk ke dalam kekuasaan dengan alasan memperbaiki bangsa. Padahal memperbaiki bangsa itu bisa dari luar supaya ada balancing itu. Jadi Pak Prabowo juga akhirnya tidak paham demokrasi karena menganggap oposisi tidak diperlukan itu. Jadi dua orang yang tidak paham demokrasi dipersatukan oleh orang yang hanya paham amplop. Nah ini gilanya negeri ini. Lalu kita dibikin repot untuk menganalisis itu saya nggak anggap hal yang serius sebetulnya. Karena apa? Karena publik menganggap ini lelucon dari orang yang kemampuan berpikirnya terbatas, kan itu kan. Apalagi Pak Prabowo tentu akan Pak Jokowi merasa sudah ditempeleng oleh usulan 3 periode itu, dan Pak Prabowo pasti akan menempeleng orang lain yang menghalangi dia untuk masuk dalam kompetisi dengan siapapun di 2024. Jadi tempeleng-menempeleng ini yang sebetulnya harus kita jelaskan pada publik bahwa keadaan kita dibikin kacau justru oleh ide-ide, bukan ide norak, ini ide dungu sebetulnya. Isu 3 periode ini dan isu Jokpro itu diedarkan untuk membuat publik kita lupa terhadap inkonsistensi kebijakan pemerintah, lupa terhadap kesulitan ekonomi, lupa terhadap keresahan-keresahan akibat pelemahan KPK. Jadi ini sebetulnya diumpankan aja supaya kita bingung. Tapi kita tahu bahwa ini publik tidak akan beli ide itu. Bangsa ini terpecah. Mengapa bangsa terpecah? Karena presiden tidak punya kemampuan untuk memberi harapan. Dia tidak paham bahwa negeri ini memang harus tumbuh berdasarkan perbedaan. Nah, presiden tidak cocok dengan ide itu karena dia ingin menyeragamkan semua hal, bahkan melalui indoktrinasi Pancasila. Jadi ketidakpahaman presiden tentang etika politik itu yang menyebabkan bangsa ini terpecah belah. Ini masih ada Habib Rizik yang lagi nunggu sidang besok nih, dan itu akan jadi ujian apakah bangsa ini ingin rekonsiliasi atau ingin konfrontasi. Kalau Habib Rizik dihukum, maka secara politik itu artinya tanda negeri ini ingin konfrontasi terus tuh. Jadi persoalan kita ada pada kemampuan presiden untuk memahami political ethics. Itu yang sebetulnya belum bisa diperlihatkan oleh presiden. Ya kita nggak usah bahas bahwa Gerindra tentu tersinggung dengan ide 3 periode. PDIP juga begitu. Tapi di belakangnya kan pasti ada tukar tambah tuh. Seolah-olah bangsa ini hanya bisa diselesaikan melalui aktivitas black market of power. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah kita membayangkan apakah rencana 2024 itu bisa berhasil, entah itu melalui desain 3 periode atau revisi konstitusi dengan memasukkan hak MPR untuk membuat GBHN, macam-macam tuh. Tapi sekali lagi saya tidak melihat ide ini bisa berlangsung di 2024. Atau kalau saya bikin rumusan singkat, perubahan politik tidak akan terjadi di 2024. Dia harus dipercepat. Kenapa? Karena oligarki bersiap-siap untuk beternak politisi lagi di 2024. Kan kita masuk dalam teori bahwa Indonesia ditentukan arahnya oleh oligarki. Nah, oligarki selalu berkepentingan memanfaatkan formal event, yaitu pilkada, pemilu, pilpres, untuk beternak politik baru. Jadi, kalau kita ikuti logika itu, maka perubahan politik tidak akan berlangsung di 2024, karena itu hanya perpanjangan oligarki melalui segala fasilitas tadi, threshold, Jokpro, segala macam. Jadi, kalau kita ingin Indonesia berubah, kita harus lakukan perubahan politik sebelum 2024, supaya oligarki kecelek gitu, dia merasa bersiap-siap di 2024,
ternyata perubahan berlangsung sebelum 2024. Jadi kita harus taat di dalam cara berpikir. Kalau ingin menghilangkan oligarki, jangan tunggu di tempat di mana oligarki sedang mempersiapkan diri, yaitu 2024. Jadi batalkan oligarki sebelum 2024. Itu sebetulnya jalan singkat untuk menghasilkan kembali demokrasi. Ya, saya terangkan isu-isu belakangan ini tentang presidential threshold, jokpro, segala macam oligarki. Tapi ini satu paket sebetulnya untuk mengendalikan politik ke arah partai tunggal atau minimal 2 partai. Jadi ide tentang presidential threshold itu kan udah berupaya diterangkan oleh intelektual, oleh masyarakat sipil, macam-macam, tapi masih ngotot juga. Jadi artinya ada desain politik melalui Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan bahwa Indonesia hanya boleh diisi oleh 2 partai putih. Karena yang bersaing nanti begitu portalnya dipasang terjadi penyederhanaan partai. Nah dari awal aja kalau mau semacam itu, mumpung ada usulan amandemen konstitusi, pastikan aja bahwa Indonesia hanya punya 2 partai. Tetapi harus konsekuen bahwa kalau partai kalah, dia harus jadi oposisi. Jadi amandemen majukan itu. Jangan partai kalah masuk di dalam kabinet, kan lucu tuh. Jadi bikin aja sistem check and balances secara maksimal. Supaya nggak ada lagi problem dengan akal-akalan 20%. Jadi saya melihat itu sebetulnya tuh. Nah soal berikut tentang jokpro yang lagi jadi headline di mana-mana, ini juga ide konyol sebetulnya tuh. Karena seolah-olah kan idenya Jokowi dan Prabowo itu memecah belah bangsa itu, karena itu dia mesti dipersatukan itu. Lalu mestinya kalau dua-duanya memecah belah bangsa, dua-duanya jangan dipilih, bukan justru dipersatukan. Kan makin berantakan. Ini logika dari si pengusul ini betul-betul dungu itu, nggak ngerti konsekuensinya itu. Lain kalau 2 orang baik, 2 orang yang bermutu itu menghasilkan demokrasi. Kan jelas bahwa Pak Jokowi di dalam periode 10 tahun ini memberosotkan demokrasi. Ngapain diperpanjang 3 periode? Jadi Pak Jokowi tidak paham demokrasi karena beliau juga menolak oposisi. Pak Prabowo paham demokrasi, tapi dia menerima tawaran masuk ke dalam kekuasaan dengan alasan memperbaiki bangsa. Padahal memperbaiki bangsa itu bisa dari luar supaya ada balancing itu. Jadi Pak Prabowo juga akhirnya tidak paham demokrasi karena menganggap oposisi tidak diperlukan itu. Jadi 2 orang yang tidak paham demokrasi dipersatukan oleh orang yang hanya paham amplop. Nah ini gilanya negeri ini. Lalu kita dibikin repot untuk menganalisis itu saya nggak anggap hal yang serius sebetulnya. Karena apa? Karena publik menganggap ini lelucon dari orang yang kemampuan berpikirnya terbatas, kan itu kan. Apalagi Pak Prabowo tentu akan Pak Jokowi merasa sudah ditempeleng oleh usulan 3 periode itu, dan Pak Prabowo pasti akan menempeleng orang lain yang menghalangi dia untuk masuk dalam kompetisi dengan siapapun di 2024. Jadi menempeleng ini yang sebetulnya harus kita jelaskan pada publik bahwa keadaan kita dibikin kacau justru oleh ide-ide, bukan ide Nora, ini ide dungu sebetulnya. Ini perkara Jokowi. Lepas dari apakah itu prosesnya sedang dijalankan atau sebetulnya hanya gimmick, tapi yang menjadi concern saya adalah isu 3 periode ini dan isu jokpro itu diedarkan untuk membuat publik kita lupa terhadap inkonsistensi kebijakan pemerintah, lupa terhadap kesulitan ekonomi, lupa terhadap keresahan-keresahan akibat pelemahan KPK. Jadi ini sebetulnya diumpankan aja supaya kita bingung, tapi kita tahu bahwa ini publik tidak akan beli ide itu. Lalu kita masuk pada soal lain, yaitu bangsa ini terpecah. Mengapa bangsa terpecah? Karena presiden tidak punya kemampuan untuk memberi harapan. Dia tidak paham bahwa negeri ini memang
harus tumbuh berdasarkan perbedaan. Nah, Presiden tidak cocok dengan ide itu karena dia ingin menyeragamkan semua hal, bahkan melalui indoktrinasi Pancasila. Jadi ketidakpahaman Presiden tentang etika politik itu yang menyebabkan bangsa ini terpecah belah. Ini masih ada Habib Rizik yang lagi nunggu sidang besok nih, dan itu akan jadi ujian apakah bangsa ini ingin rekonsiliasi atau ingin konfrontasi. Kalau Habib Rizik dihukum, maka secara politik itu artinya tanda negeri ini ingin konfrontasi terus tuh. Jadi persoalan kita ada pada kemampuan Presiden untuk memahami political ethics. Itu yang sebetulnya belum bisa diperlihatkan oleh Presiden. Ya kita nggak usah bahas bahwa Gerindra tentu tersinggung dengan ide 3 periode. PDIP juga begitu. Tapi di belakangnya kan pasti ada tukar tambah tuh. Seolah-olah bangsa ini hanya bisa diselesaikan melalui aktivitas black market of power. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah kita membayangkan apakah rencana 2024 itu bisa berhasil, entah itu melalui desain 3 periode atau revisi konstitusi dengan memasukkan hak MPR untuk membuat GBHN, macam-macam tuh. Tapi sekali lagi saya tidak melihat ide ini bisa berlangsung di 2024. Atau kalau saya bikin rumusan singkat, perubahan politik tidak akan terjadi di 2024. Dia harus dipercepat. Kenapa? Karena oligarki bersiap-siap untuk beternak politisi lagi di 2024. Kan kita masuk dalam teori bahwa Indonesia ditentukan arahnya oleh oligarki. Nah, oligarki selalu berkepentingan memanfaatkan formal event, yaitu pilkada, pemilu, pilpres, untuk beternak politik baru. Jadi kalau kita ikuti logika itu, maka perubahan politik tidak akan berlangsung di 2024, karena itu hanya perpanjangan oligarki melalui segala fasilitas tani, threshold, jokpros, segala macam. Jadi kalau kita ingin Indonesia berubah, kita harus lakukan perubahan politik sebelum 2024 supaya oligarki kecele gitu, dia merasa bersiap-siap di 2024, ternyata perubahan berlangsung sebelum 2024. Jadi kita harus taat di dalam cara berpikir. Kalau ingin menghilangkan oligarki, jangan tunggu di tempat di mana oligarki sedang mempersiapkan diri, yaitu 2024. Jadi batalkan oligarki sebelum 2024. Itu sebetulnya jalan singkat untuk menghasilkan kembali demokrasi. Jadi sekali lagi, di dalam upaya kita membaca arah masa depan, ada banyak gangguan. Gangguan pertama adalah gangguan melalui sistem konstitusi. Ya ada baiknya juga GBHN dibuat, tapi apa pentingnya GBHN itu pada situasi yang berubah setiap saat? Nanti problem lagi tuh kalau GBHN dibuat, itu batasnya apa? Masa GBHN mengikat presiden terpilih untuk secara 10 tahun, kalau 2 periode maksimal itu untuk tidak boleh keluar dari janji kampanyenya. Jadi buat apa ada kampanye, buat ada kompetisi kalau masih ada sistem GBHN? Karena itu kita mencurigai, atau saya menuduh bahwa dengan adanya GBHN, maka pemilihan presiden akan dikembalikan ke MPR. Maka lebih mudah lagi bagi oligarki untuk beternak politik melalui MPR. Karena uang yang dikeluarkan lebih efisien kan. Itu cuma 500 orang dibeli. 1M, 500 miliar, sudah selesai problem kan. Jadi sekali lagi, ini banyak jebakan. Tapi saya anggap bahwa kita memang sedang dalam keadaan turbulen, dikepung dari berbagai arah, sehingga politik istana itu linglung. Dari sudut kiri dikepung oleh COVID, dari sudut kanan dikepung oleh stupid. Nah, kita menginginkan agar supaya forum-forum publik diucapkan demi memperbaiki Indonesia, bukan demi memperpanjang kekuasaan. Jadi sekali lagi, kita jumpa lagi di dalam pemilu 2024 nanti, tapi bukan dalam upaya untuk menghasilkan perubahan. Karena itu, supaya kita bisa jotos-jotosan lagi, kita harus perpendek siklus politik, jangan sampai ke 2024. Kita jotos-jotosan akal sehat sebelum 2024. Nah itu kira-kira poinnya, dan silahkan berargumentasi. Salam akal sehat. Minta maaf karena saya sedang di pinggir hutan dan bersiap-siap untuk masuk hutan. Silahkan kalian masuk ke hutan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.